Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu di sini di pelajaran tematik di kelas 4. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-cita, dan pembelajaran 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia, akan mempelajari tentang langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Yang kedua yaitu SBDP, menjelaskan karya seni kolase. Dan yang ketiga adalah IPA, menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada pembelajaran 2 ini yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, tentu saja kita menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan. Lalu yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Nah, jadi tadi selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus kita perhatikan saat kita mendeklamasikan puisi. Kemudian langkah yang keempat yaitu memperhatikan mimik wajah. Nah, mimik itu berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kamu perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu juga harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Nah, pengertian dari intonasi yaitu tinggi, rendah, nada. Jadi saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi yang tinggi. Lalu tempo. Nah, tempo itu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. Jadi fungsi tanda jeda tadi untuk menentukan tempo dalam membaca puisi. Kemudian yang ketiga yaitu irama. Irama itu berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Nah, saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi sehingga makna puisi itu dapat tersampaikan ke pendengar. Kemudian yang terakhir yaitu pelafalan. Nah, pelafalan ini berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Nah, pelafalan itu berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Berikutnya adalah muatan pelajaran SPDP tentang karya seni kolase. Karya seni kolase itu adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase itu seperti daun kering, ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Namun kolase juga dapat dibuat menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan
sekitar. Memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan produk baru itu disebut dengan daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu usaha kita untuk pelestarian lingkungan. Nah, hal ini karena dengan adanya daur ulang, kita bisa mengurangi sampah yang mencemari lingkungan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kolase, yaitu menggunakan daun-daun kering, kemudian menggunakan kertas, dan juga daun-daun kering yang dibentuk menjadi hewan. Yang terakhir adalah muatan pelajaran IPA tentang menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat mengancam kelestarian makhluk hidup. Ada berbagai macam jenis kegiatan manusia yang berdampak langsung terhadap kelestarian makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, kelangkaan hewan yang pertama disebabkan karena sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat-obatan. Yang kedua, disebabkan karena habitatnya dirusak oleh manusia. Yang ketiga, yaitu membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Serta yang keempat, hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Kemudian, penyebab kelangkaan tumbuhan yang pertama disebabkan karena tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Yang kedua, yaitu disebabkan karena tumbuhan itu sulit berkembang biak. Kemudian yang ketiga, tumbuhan tersebut terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena sudah terjadi banyak sekali kelangkaan hewan dan tumbuhan, maka upaya pelestarian makhluk hidup ini harus dilakukan sejak sekarang. Nah, bentuk upaya pelestarian hewan dan tumbuhannya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan ataupun tumbuhan. Dengan adanya hukuman, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Nah, upaya pelestarian yang berikutnya yaitu melakukan penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran itu adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Nah, pembudidayaan ini dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih. Lalu, tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Kemudian, upaya pelestarian yang dapat kita lakukan yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Yang pertama yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Pengawetan sisi hewan atau tumbuhan
sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan seperti pengawetan rangka dinosaurus. Kemudian, pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kesimpulan dalam pembelajaran 2 kali ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia tentang langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi yaitu memahami isi puisi, memberikan tanda jeda, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan, dan memperhatikan mimik wajah. Kemudian SPDP tentang karya seni kolase, yaitu karya seni 2 dimensi yang dilakukan dengan cara memotong dan menempelkan bahan pada bidang datar. Kemudian IPA, yaitu upaya pelestarian makhluk hidup dengan cara penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka, melakukan penangkaran dan pembudidayaan, kemudian melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3 pembelajaran 2. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.